Fauzan, kalau mau menikah biasanya apa aja sih yang akan dipersiapkan? Catering, gedung, kostum, dokumentasi. Tapi biasanya ada satu yang dilupakan, tapi sangat penting, yaitu vaksinasi. Mengapa vaksin menjadi sangat penting untuk pasangan yang akan menikah? Hari ini saya telah kedatangan narasumber yang spesial, yaitu Dr. Erwin Setiawan. Selamat siang Dr. Erwin, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Alhamdulillah Hafiz. baik. Alhamdulillah. Nah dok, hari ini Ya. setelah kedatangan Dr. Erwin dan kita akan banyak bertanya nih tentang hal yang Biotizen sangat tertarik nampaknya, yaitu vaksinasi sebelum menikah. Ya. Sebetulnya mengapa sih dok? Saya langsung ke tujuan Siap. awalnya ya. Ya. Pertanyaan utamanya, kenapa sih harus divaksin sebelum menikah dok? Oke, ya. Pertama mungkin kita lihat dulu ya. Orang menikah itu goalsnya apa sih? Gitu kan. Salah satunya adalah berharap ingin membentuk keluarga yang sehat, ya. Yang kedua, berharap mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Nah, terkait hal tersebut harus dilakukan upaya-upaya, ya, upaya-upaya salah satunya vaksinasi ya, untuk mencegah adanya kerusakan baik pada organ reproduksi wanita. Itu ada vaksin untuk mencegah itu. Kemudian yang kedua adalah vaksin supaya agar proses kehamilannya dapat berjalan normal, ya, biar tidak menimbulkan kecacatan atau kematian pada saat proses kehamilan. Tapi berarti ini tidak hanya diberikan kepada wanita saja dok, atau Tidak. kedua Iya, pasangannya diberikan? betul, karena ada juga penyakit-penyakit infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, sehingga ini juga harus dilindungi oleh keduanya, ya. Jadi melindungi satu sama lain, ya, individunya maupun pasangannya, itu kita bisa saling melindungi. Oke, berarti selain catering, gedung, makanan, walaupun Iya, di kondisi pandemi seperti betul, saat ini kan memang ada betul, beberapa pasangan yang memilih untuk tetap melangsungkan pernikahannya ya dok ya. Berarti betul, salah satu yang harus dipersiapkan adalah vaksin. betul. Nah kita langsung aja nih dok. Vaksin seperti apa yang contohnya yang bisa diberikan kepada pasangan yang akan sebelum menikah? Dan Oke. biasanya berapa hari sebelum hari H sih dok? Ya memang kalau dari jenis-jenis vaksin yang bermanfaat untuk untuk pranikah ya, sebelum nikah, memang itu baiknya memang dilakukan kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan 6 bulan sebelum sebelumnya melaksanakan berarti? ya, betul. Kalau milih gedung berapa lama biasanya? Tahun sebelumnya biasanya ya. Sebelum pandemi biasanya 1 tahun sebelumnya kita Berarti milih gedung. di rangkaian itu Di ya. rangkaian itu. Jadi contohnya ada salah satu vaksin yang saya bilang tadi bisa melindungi organ reproduksi wanita. Contohnya misalnya untuk mencegah CA cervix. Nah, kita tahu kan CA cervix merupakan penyakit yang terbanyak ya. Artinya kanker nomor 2 terbanyak yang diderita oleh wanita selain Cervix kanker itu payudara. leher rahim ya? Leher rahim, betul. Leher rahim. Jadi cervix itu ya betul ya, leher rahim yang posisinya ada di bawah ya. Dia tuh berfungsi untuk mengeluarkan mukus atau lendir yang membantu sperma untuk masuk ke dalam rahim. Jadi kalau organ itu terganggu, cervix itu terganggu, tentu akan terganggu pula ya proses untuk kehamilan. Dan kedua, tentu juga kalau seandainya sudah hamil dengan adanya CA cervix, itu juga kan nggak bagus juga, proses kelahiran juga menjadi penyulit ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ada vaksin yang bisa membantu menjaga organ reproduksi baik wanita maupun pria agar tetap sehat, seperti itu. Oke, tadi ini baru satu nih ya dok ya, CA Ya. cervix. Ini saya pengen bertanya lebih dalam nih. Mengapa harus 6 bulan sebelumnya dok? Ya, Kadang-kadang kan ada yang memang keputusan menikah itu kadang-kadang betul. wah bulan depan nih nikah, ayo gitu kan, kayak gitu nih. Misalkan kita baru tahu kita menikah tuh akan 2 bulan kemudian, apakah efektif dok? Ya, Atau ya, harus 6 bulan sebelumnya gitu? ya, memang kalau bicara membentuk keluarga sehat ya memang sebenarnya tidak hanya vaksinasi ya, artinya kita juga harus melakukan pemeriksaan ya, medical check up sebelum pranikah biar kita Oh tahu. ada juga ya dok ya? Ada juga ya. Jadi intinya berharap jangan sampai harus deteksi secara dini lah. Misalnya ada penyakit-penyakit infeksi yang bisa ditularkan. Ini kan harus bisa kita cegah. Jangan sampai
penyakit infeksi itu menularkan ke pasangan kita, dan juga jangan sampai penyakit infeksi itu menularkan ke anak yang akan ya anak kita ya nantinya. At least kalau kita sudah tahu kondisi pasangan masing-masing kan kita sudah lebih siap untuk istilahnya mencari solusinya seperti apa ya dok ya. Ya. Seperti itu. Nah kembali lagi ke vaksin ya dok. Apabila setelah kita divaksinasi nih, memang kenapa sih harus jauh-jauh hari dok? Ya. Apa vaksin hari ini, kenapa nggak hari ini divaksin besok nikah, kenapa nggak bisa seperti itu dok? Nah itu balik lagi ya dari evidence based medicine, artinya dari pelaksanaan uji klinis itu juga kan dilihat ya berapa sih jarak yang terbaik untuk menimbulkan kekebalan tubuh yang efektif. Butuh waktu berarti. Butuh waktu. Si tubuh kenalan sama vaksinnya itu butuh waktu. Betul. Contohnya aja kalau yang tadi kita sebut ya untuk mencegah saya serviks itu kan harus divaksin HPV sendiri, itu jadwalnya kan ada yang 0, 1, 6 ya, ada yang 0, 2, 6. 3 kali. Jadi ya 3 kali. Jadi 0 saat ini ya, kemudian 2 bulan berikutnya, kemudian 6 bulan dari yang pertama. Jadi memang ya kurang lebih 6 bulan lah. Oh, karena memang secara jadwal betul. Menurut di uji klinis untuk menimbulkan kekebalan yang optimal. Itu harus 3 kali dengan jarak 0, 1 dan 6. 6 betul. Seperti itu. Itu baru kanker serviknya nih. Ya. Untuk vaksin kanker serviks. Nah, selanjutnya dok, kalau kanker serviks itu perempuan aja ya dok ya? Ya itu ada juga untuk laki. Jadi memang yang beredar di Indonesia memang kalau vaksin HPV itu ada 2 ya, ada yang bivalen, ada yang kuadrivalen ya. Kalau yang kuadrivalen yang 4 strain, yang mengandung 4 strain ini bisa digunakan untuk laki-laki juga untuk mencegah kutil kelamin. Ya kembali melindungi organ reproduksi laki-laki supaya tidak terjadi ada penyakit infeksi yang akhirnya bisa berdampak juga nanti ke pasangannya seperti itu. Kalau bivalen memang khusus untuk wanita ya, untuk perempuan ya. Setelah vaksin untuk kanker serviks nih. Ya. Selanjutnya vaksin apa ya dok yang ini juga jangan salah paham juga ya dok ya, berarti tidak hanya untuk perempuan ya dok. Betul, ya, laki-laki juga bisa. Nah, laki juga bisa. Selanjutnya dok. Nah tadi kan saya sampaikan untuk menjaga agar proses kehamilannya bisa normal ya, karena ada penyakit juga yang bisa mengganggu proses kehamilan. Ya, ke janinnya berarti. Ke janinnya berdampak. Tadi kan organ reproduksinya ya. Betul, tadi organ reproduksinya. Nah, sekarang penyakit yang dapat mengganggu proses kehamilan. Contohnya misalnya rubella ya. Nah, penyakit rubella itu bisa menyebabkan congenital rubella syndrome ya. Apa tuh, artinya ada kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Yang disebabkan oleh virus. Yang disebabkan oleh virus. Yang masuk saat kehamilan awal ya, saat kehamilan dini. Makanya ini penting ya. Ini juga penting karena vaksin tuh ya selain mengurangi prevalensi penyakit juga bisa melindungi diri kita sendiri dan juga mencegah kecacatan. Ya, mencegah kecacatan ya artinya kita mencegah bayi supaya tidak lahir cacat ya, dan juga jangan sampai terjadi abortus kayak gitu. Nah, penyakit itu tuh sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin. Kayak rubella itu bisa dicegah. Yang tadi rubella ini vaksinnya namanya namanya MR ya. MR. Selain untuk mencegah rubella, dia juga bisa mencegah untuk campak juga ya. MR ini kalau saya pernah dengar itu diberikan di banyak anak usia sekolah ya dok ya. Betul. Tapi ini juga bisa diberikan kepada seseorang yang ingin berencana menikah, dewasa. Betul, dewasa betul. Seperti itu. Ini untuk ke yang perempuannya atau laki-lakinya dok? Ini untuk dua-duanya bisa ya, dua-duanya MR bisa ya. Tapi yang utamanya adalah untuk yang perempuan. Karena memang ada potensi bahaya dari virus rubella ini. Betul. Gitu loh. Jangan sampai mengganggu proses kehamilannya. Gitu loh. Biasanya ini dari apa sih pencetus virus ini tuh apa sih dok untuk virus rubella ini? Ya. Maksudnya biasanya dari apa sih medianya seperti? Ya kalau rubella kan penyebabnya itu rubivirus ya, rubivirus ya memang masalahnya tuh penyakit rubella itu adalah penyakit yang jarang simptomatik, yang gejalanya sangat ringan sekali. Tapi begitu kena ke ibu hamil, nah itu dampaknya luar biasa, ya menyebabkan kecacatan tadi, ya. Nah penularannya juga melalui udara, ya bisa melalui udara segala macam seperti itu. Dan memang ini salah satu yang sangat direkomendasikan berarti ya dok ya. Betul. Jadi ya berharap proses kehamilannya bisa normal. Salah satu ikhtiar
pasangan ya untuk menjaga janin agar tetap Betul. sehat ya dok ya. Betul. Nah tadi pertama untuk vaksin untuk kanker serviks, Ya, kedua untuk measles proses rubella. ya. Selanjutnya ada lagi dok? Nah, untuk proses kehamilan sebenarnya ada satu lagi ya, vaksin varicella ya. Varicella tuh itu juga sama ya, itu penyebabnya virus juga ya, virus atau yang sering dengan cacar air Cacar ya, air cacar ya. air. Nah, itu juga sebenarnya ada vaksinnya. Karena sama ya, artinya cacar air juga kalau kena untuk ibu yang sedang menghamil di trimester awal, nah itu juga bahaya juga ya, bisa menimbulkan kecacatan juga pada janinnya. Nah, itu juga Varicella juga ya. ya, itu juga saya pikir penting ya. Nah, kalau Tuh. saya pernah dengar juga bahwa yang pasangan yang sebelum menikah perlu juga divaksin tetanus ya, Dok. Nah, itu juga. Nah, Tetanus. tadi kan Nah, kita kenapa menjaga. tetanus, Dok? Soalnya saya dengar kalau tetanus tuh biasanya diberikan serumnya nih, Betul, diberikan betul. ke orang-orang yang misalkan mengalami kecelakaan nih di UGD Ya, biasanya dikasih serum betul. anti tetanus ya, Dok ya. Ya, itu tetanus. Nah, atau pernah kita dikasih waktu usia sekolah dasar juga. Ya. Nah, kenapa pas mau menikah kita juga harus diberikan tetanus tuh untuk apa Tetanus fungsinya? ya. Jadi tadi ya, itu tadi dua fungsi ya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah bagaimana vaksin ini bisa melindungi pasangan kita dari tertular infeksi, dan juga bisa melindungi anak yang dilahirkan nanti tidak tertular infeksi. Nah, itu contohnya misalnya hepatitis B ya, hepatitis B itu seperti itu ya. Nah, kemudian yang Mas Hafiz bilang itu mencegah penularan infeksi pada saat proses bersalin. Jadi memang pada saat proses bersalin, ya itu kan ada luka terbuka ya. Oh, saat proses persalinan ya, Betul, Dok ya, pada pasti saat ada luka proses terbuka ya. persalinan ya, luka terbuka, terutama ini yang beresiko adalah kalau bersalin tidak di tempat-tempat yang layak ya. Tapi saat ini kan rumah sakit udah cukup Tapi canggih ya. mungkin kita juga Baik. harus jaga-jaga karena ada beberapa kasus yang ada melahirkan misalkan di kendaraan ya dok ya, Kayak atau gitu. di tengah perjalanan ya, walaupun Betul kita tidak seperti itu. menginginkan, kita juga harus antisipasi ke sana mungkin ya. Untuk itu kan perlu dicegah kan, ya. Salah satunya itu. Jadi untuk mencegah penyakit yang timbul pada saat proses persalinan, itu tetanus. Jadi untuk aman juga, biar aman ke ibunya dan juga biar aman ke anaknya. Karena juga ya alhamdulillah saat ini Indonesia juga sudah eliminasi ya kasus maternal neonatorum ya, maternal tetanus dan neonatorum tetanus juga udah eliminasi, kita udah banyak turun. Jadi Berarti dengan kalau program disimpulkan vaksinasi. beberapa vaksin ini diberikan ada untuk dirinya sendiri, melindungi, Betul, memproteksi dirinya sendiri, betul, memproteksi pasangannya, betul. dan yang ketiga memproteksi Buah hati, janin janin yang ya. dinanti-nantikan Betul, kehadirannya ya dok betul, ya, nanti betul. sebagai harapan dari semua pasangan seperti itu Betul, ya. betul. Nah dok, semua vaksin ini jangka waktunya sama 6 bulan sebelumnya Ya, atau beda-beda ya. atau ada pertanyaan seperti ini, dok saya baru tahu nih, baru dengerin informasi ini Betul, 3 betul. bulan sebelum saya nikah lagi, 3 bulan ke depan nih, Ya. seperti apa yang saya harus lakukan Ya, seperti itu? artinya sebenarnya ya kita tahu ya, program vaksinasi pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Sebenarnya walaupun 3 bulan nggak apa-apa, kejar aja. Artinya ya kita bisa lakukan aja, nanti yang lainnya menyusul gitu. Tidak harus semuanya selesai pada saat kita sebelum nikah ya. Ya nggak apa-apa. Kayak contohnya kalau untuk tetanus tadi ya, tetanus kan jadwalnya cukup 4 minggu ya, antara dia perlu diberikan 2 dosis ya, dengan jadwal 4 minggu ya. Misalnya sekarang divaksin, nanti kurang lebih 1 bulan ke depan tuh vaksin, cukup 2 dosis. Kalau hepatitis B memang 3 dosis ya, itu ada jadwalnya 0, 1, 6 ya. Nggak apa-apa, misalnya 3 bulan ya udah 0, 1 aja, 0 dulu, 1 dulu ya. Nanti yang itunya terakhir ya. Lebih baik terlambat daripada tidak ya dok. Betul, kejar aja kalau Prinsip belum. imunisasi seperti itu ya. Betul. Nah dok, Lebih- tapi kabarnya apa? Ini mungkin agak keluar ya Ya. dok. Tapi kabarnya apakah jadi salah satu syarat untuk menikah di kantor urusan agama ini? Saat ini saya belum lihat ke arah situ ya, kalau nggak salah baru tetanus ya, Tetanus ya? yang direkomendasi, baru rekomendasi ya. Direkomendasikan ya. Baru rekomendasi untuk dilakukan untuk pasangan yang akan menikah. Nah untuk teman-teman yang ini udah dikasih awareness nih tentang Ya. vaksinasi sebelum menikah. Untuk teman-teman nanti, ini saya divaksinnya di mana dok? Soalnya kan kalau misalkan untuk anak-anak Ya. tuh di posyandu, di puskesmas gitu, di Ya. dokter anak. Kalau untuk vaksin dewasa seperti ini, saya harus kemana nih kalau sebelum menikah Ya, betul. untuk mendapatkan vaksin-vaksin tersebut? Kita Ya. bicara aksesnya dok. Iya betul. Jadi memang
betul ya, artinya kalau untuk posyandu puskesmas itu untuk pelaksanaan imunisasi program ya. Ya. Artinya imunisasi yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu biasanya untuk bayi dan balita ya. Nah, kalau untuk dewasa memang belum ada program untuk pemerintah. Jadi ini masuk ke dalam imunisasi pilihan. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan kalau dari sesuai dengan Permenkes penyelenggara imunisasi, itu bisa dilakukan di praktek dokter ya, bisa dilakukan di klinik atau di rumah sakit. Ya, 3 hal itu ya sebenarnya bisa dilakukan vaksinasi. Tapi memang kalau kita lihat tidak semua layanan klinik itu, tidak semua klinik itu memberikan layanan vaksinasi. Sangat sedikit sekali klinik yang memberikan layanan vaksinasi. Makanya kenapa ada dari Bio Farma juga itu mengembangkan outlet layanan vaksinasi. Intinya berharap biar masyarakat itu bisa lebih dekat lagi dengan Bio Farma. Tapi di kondisi seperti pandemi saat ini, masyarakat gimana dok untuk mendatangi fasilitas-fasilitas kesehatan untuk divaksinasi? Masih apa yang harus diperhatiin sedikit mungkin dok? Ya, memang Membicarakan itu. memang terkait hal ini tentu kita melihat harus klinik-klinik yang menerapkan protokol kesehatan ya. Saya yakin puskesmas, klinik, rumah sakit semua menerapkan protokol kesehatan ya. Ya, semuanya berharap low touch services ya, artinya sedikit sekali sentuhan dengan petugas-petugas ya. Contohnya sekarang sudah banyak, sekarang juga kita registrasi online sudah jalan ya, registrasi online gitu. Kemudian pada saat datang juga ada pengukuran suhu ya, kemudian setelah datang juga ada diterapkan physical distancing ya, kita atur jarak duduknya ya. Kemudian setelah masuk ke dalam juga nanti petugasnya juga dilengkapi dengan APD yang sesuai ya. Jadi seperti itu. Jadi memang banyak hal yang kita lakukan untuk melindungi customer, juga melindungi petugas-petugas kesehatan seperti itu. Oke. Dan selain itu juga kita memfasilitasi komunikasi via online ya, misalnya mau ada via WhatsApp atau via telepon, kita juga membuka akses layanan seperti itu. Karena justru kalau kita tidak divaksinasi, justru kita mempertaruhkan hal yang lain justru ya dok ya. Betul. Kesehatan untuk di masa depannya ya dok ya. Betul. Nah dok, setelah tadi kita panjang lebar membicarakan vaksinasi sebelum menikah apa aja pentingnya, untuk siapa aja. Berarti ini tidak hanya untuk anak-anak vaksinasi itu ya dok. Betul. Yang untuk menikah juga Menikah perlu, juga. sangat penting bahkan. Betul. Dan tidak hanya untuk wanitanya ya dok ya. Ya, Untuk prianya juga ya prianya dok ya. juga untuk saling melindungi. Saling melindungi, pasangannya. fungsinya tidak hanya untuk diri sendiri, Iya. tapi untuk pasangannya, untuk Iya. nanti untuk keturunannya. Betul. Bila nanti diberkahi keturunan di masa depan gitu ya dok ya. Betul. Nah, ada pesan terakhir nggak dok buat teman-teman biotizen kita yang memang dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan? Pesan pamungkas dari Dokter Erwin. Pesan pamungkas. Jadi kalau saya pikir itu vaksinasi merupakan salah satu bentuk wujud cinta sejati. Jadi kalau menurut saya ya memang baiknya kita melakukan vaksinasi sebelum mengikat janji. Ya, jadi Vaksinasi sebelum mengikat janji ya, itu quote-nya ya. Sebenarnya banyak hal lah ya, banyak hal yang perlu kita persiapkan sebelum menikah. Salah satunya tadi ya, karena dengan vaksinasi kita bisa melindungi pasangan kita dari penyakit infeksi, melindungi diri kita juga dari penyakit infeksi, melindungi organ reproduksi kita juga dari penyakit infeksi, kemudian melindungi juga buah hati kita dari penyakit infeksi yang dari orang tuanya. Oke, berarti teman-teman kalau pernah mendengar sebelum menyayangi orang lain, sayangi diri sendiri seperti ini. Betul. Sayangi diri sendiri terlebih dahulu. Vaksin ini perwujudan yang seperti itu ya. Betul. Menyayangi diri sendiri dulu, Ya. menyayangi, peduli kepada orang lain juga, Betul. kepada orang yang bahkan belum hadir, Betul. tapi direncanakan itu ada di dalam vaksin ya dok ya. Betul. Oke, terima kasih Dokter Erwin, bincang-bincangnya semoga menjadi pencerahan untuk biotizen, Sama-sama. terutama yang akan berencana menikah dalam waktu beberapa bulan ke depan ini. Semoga menjadi referensi baru buat teman-teman nih. Ya. Kalau menikah itu ternyata nggak cuman gedung, nggak cuman Betul. kostum ya, nggak cuman dokumentasinya, tapi juga kesehatannya yang harus Betul. diperhatikan. Dijaga. Oke, makasih Dokter Erwin. Sami-sami, Sampai ketemu lagi Mas di Hafiz. lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Biotizen, simak terus konten-konten edukatif yang ada di channel YouTube Bio Farma ID. Like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa terapkan terus 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun Anda berada dan di berbagai aktivitas Anda. Dadah!